ini kan nanti rencananya mau jalur utama, keluar masuk. Iya. Keluar masuk. Nah itu fungsi dari itu apa Pak? Fungsi dari ini nih portal ini. Apakah nanti ada iuran distribusi masuk gitu? Iya, bayar mah di sana. Pertama mah katanya mobil angkot tuh mau ke sini semua, keluar dari sana, dari BRI. Tapi nyatanya enggak, di sananya jadi dibuka di sana. Di sana keluar masuk. Kenapa? Yang di BRI keluar masuk. Iya, keluar masuk di situ. Jadi masuknya ke situ, keluarnya ke situ. Jadi tadinya ini keluar pintu masuk, Iya. keluar sana. Jadi ada distribusi juga. Ada. Parkir ada, distribusi ada. Ini di sini Jadi double ya? Banyak pungutannya. Di sini mah. Ya, jadi supir angkot maupun bongkar muat itu nanti masuk lewat pintu portal ini bayar distribusi. Bayar. Belum itu nanti di tempat parkir bayar lagi. Di sana juga di jalan dulu jalan raya di depan di jalan sana itu tukang parkir motor kan banyak tukang parkir motor di jalan di depan paling sana. Kalau mobil keluar dari sini pokoknya bawa Barang. minta juga di Iya. ini banyak pungutannya di sini. Iya. Makanya jadi pada malas mobil diangkut. Pertama dulu paling tanggal berapa ya pertama pokoknya tuh pindah ini saya ikuti pindah ke sini di dalam pertamanya tuh di dalam udah pada pindah banyak yang pindah tuh yang di depannya tapi kan kebanyakannya yang punya duit ya yang banyak duitnya punya kios di sini karena ini bikin banyak di sana di depan jadi mintanya di depan yang sini ditinggal di sini ditinggal pada ditinggal Kosong ya? Jadi dipindahin dikosongin. Kosongin pokoknya dia yang di depan itu tuh yang di jalan itu yang di pertama tuh yang jalan sana tuh punya di sini cuman minta dia di sana ya pakai gini bukan masa. Dengan alasan apa Pak mereka nggak mau dipindahin ke sini Pak? Alasannya nggak tahu alasannya pokoknya nggak rame tempatnya. Rame, semua sebetulnya di sini tuh bukan nggak rame ya bukan sepi pedagang sepi pembeli sepi pedagang sebenarnya kalau misalnya yang jualan ke sini mungkin yang jualan yang beli juga ke sini nggak mau pindah soalnya kan yang di rel yang jadi alasan yang di rel itu kan banyak yang di rel katanya yang di gedung biru kan di dalam itu katanya saya mau pindah ke sini tapi alasan yang di rel harus pindah ke sini katanya begitu ya yang di gedung biru itu yang di sana di depan itu punya tempat di sini semua Jongkonya ini jongkok bikin sendiri Pak? Ini mah enggak, ini mah nempel aja dulu. Oh nempel dulu, Bapak nggak punya jongkok Pak? Punya di sana di dalam 3. Kan sepi jadi pindah ke sini. Oh iya. Di dalam jangan nggak ada orang. Kemarin mah ada yang tukang jualan goreng-goreng, saya maksain di sana di dalam. Nah sudah puasa kan tukang goreng-goreng nggak ada. Dia nggak tutup, saya pindah aja ke sini dulu sementara. Oh iya. Jadi intinya sejak relokasi pasar Ciranjang pasca kebakaran, masyarakat dipindahin ke sini, mereka mengeluh ya Pak ya, mengeluh karena tempatnya sepi, nggak terjangkau dari para pembeli juga ya. Jadi intinya pendapatnya juga minim ya Pak ya? Iya, kebanyakan begini, kebanyakannya yang di sana, yang di rel kan sampai jalan tuh, sampai jalan raya kalau subuh cuman sampai kalau sekarang mungkin udah pada nggak ada yang di dalam itu alasannya yang di depan yang di rel suruh pindah ke sini dia nggak mau udah kemarin juga udah rame dari kepolisian dari Dishub dari PJKA itunya udah pada datang tapi nyatanya begini-gini aja gitu udah ada tapi nggak tahu apa alasannya ya mungkin ada ininya, mungkin ada apanya, pokoknya nggak tahu itu. Tapi kalau harapan Bapak sebagai pedagang Pak, harapannya gimana Pak kepada pemerintah Pak? Iya seharusnya. Kan sudah ditempatkan, tapi gratis ya Pak ya tempatnya Pak ya? Iya ini kan udah punya tempat sendiri-sendiri. Ini mah udah punya padahal. Jadi nggak ada pungutan Pak? Nggak ada ini mah, tapi kalau ini mah iya, ini mah bikin dari Dishub, cuman yang bikinnya ormas atau apa? Katanya ini bikin tuh banyaknya harus 5 juta ini yang itu.
Oh, 5 juta. 5 juta. Di luar pengelolaan pasar? Iya, ini mah yang ini apa? Yang bikinnya tahu apa nih, tahu format atau apa ya, saya nggak kurang tahu ya. Iya. Katanya ini mau dibikin. Yang di jalan yang real itu katanya disuruh pindah ke sini karena dia bikin begini nih harus bayar. Dia nggak mau bayar. Kalau misalnya bayarnya cuman lebih dari kartis, misalnya kartis kan kartis 2.000 sama 2.500. Terus bayar 5.000 misalnya satu hari, cara lain dari kartis mau bayar tempat misalnya udah pakai begitu. Saya mau kalau bayar sekaligus dia nggak mampu gitu katanya, kata orang di sana. Kalau semua dialihkan ke yang di darurat ini, itu nggak bakalan sepi, nggak ada pasar sepi. Iya. Karena satu, tidak ada ketegasan dari dinas. Dinas perhubungan atau dinas pasar? Oh, pengelola pasar ya? Pengelola pasar. Dia Perindak. Tegasan, mau di Perindaknya, mau ke PTN-nya, nggak ada kekerasan. Di sini kayak dibisniskan. Jadi gimana? Kalau seandainya pembangunan darurat ini diisi dulu, baru ngebangun yang lain, itu nggak masuk akal. Kalau ini belum diisi, pembangunan terus jalan. Kan lucu, ada apa? Gitu. Pak. Iya. Harusnya melihat dari sisi faktor yang penghuni terminal. Jangan melihat perut orang lain yang laku. Semuanya pasti akan sepi. Semuanya akan sepi kalau semua merupakan satu lingkungan. Kalau ini kan ada berapa tempat? Iya. Bapak yang lihat. Ada 3 tempat pasar. Satu terminal, Kubak Biru. Belum di depan, belum di jangan di terminal. Udah apa kan? Jadi harapannya yang pedagang Pindahkan semua di sini. Yang punya HGP, cabut HGP-nya. Semua harus pindah ke sini ya? Pindahin semua ke sini. Jadi gimana Pak ini? Bapak pedagang juga ya Pak ya? Ya, juga saya. Dagang apa? Datang ini ke sini, Bapak Ade. Masa duluan di sini. Oh ini Bapak Ade juga sama. Kalau Bapak Ade, Pak Haji Hadi ini Pindang, Pak Ade, Pak Jadi? Oh Karingan ya, Lontongan ya. Jadi gimana Pak nih Pak? Setelah dipindahkan, Pak, saya diasingkan gitu. Tadinya katanya bilang dia bakal ramai, bakal ternyata sampai sekarang udah 3 bulan nipatin, penghuninya nggak ada. pengunjungnya nggak ada. Ya pengunjungnya, pedagangnya juga nggak ada. Oh, Ya cuma itu saya sendiri, kayaknya cuma saya sendiri, coba lihat aja, cuma saya sendiri. Asalnya ada, coba pada pindah lagi. Jadi, Oh ini ya, iya, Jungko ini. Kehilangan sudah terjadi 4 kali Pak. Apanya? Pencurian. Pencurian. Oh, gimana tanggapan keamanan? hampir tiba banyak pencurian. Ya tanggapan di mana begitu aja tanggapi, cuma ya nggak ada itunya. Bapak bayar retribusi nggak Pak? Hah? Bapak? Ya nggak berani mungut dia juga. Nggak berani mungut. Penglaris aja nggak ada istilahnya. Gimana mau distribusi bayar? Malu mungkin. Nggak berani mungut, nggak berani, malu dia. Malu. Nah harapan bapak-bapak nih para pedagang gimana Pak? Pindahkan semua pedagang Pak ke darurat terminal. Ini habis biaya berapa? Pemerintah 1,5 membangun. setengah katanya. Gitu. Habis berapa biayanya? Gitu. Kita harus intinya dari penghuni pasar. Intinya cuma isi gitu, ini jangan Ya, jangan dikontrak-kontrakin. Kita juga sanggup mengontrak tempat lain. Yang penting kita dikasih jatah HGP ya kita isi. Jadi ini Pak, Ya. kios ini kurang lebih kan 600 kiosan. Jadi yang di situ ya kurang lebih ada 13%-an. Jadi kurang lebih 68 kios yang diisi. Jadi dengan kata lain kan ya belen ya. Iya. Yang diisi cuma 13% dari total 100%. Besar harapan kita itu sebenarnya masih pedagang itu kan pengennya untung. Ya, namanya pedagang itu. Cuman kalau gini kan dengan kata lain modal kita juga habis. Iya. Ya, modal kecil. Gitu. Nah, kemauan kita itu nggak banyak Pak ya. Minta dibantu untuk layout jalan masuknya. Nah, kemarin kita bareng-bareng udah kembang kan ya. Layoutnya masuk dari selatan keluar ke utara. Nah, ternyata sekarang itu tidak realisasi. Iya. Ya, Saya perhatikan. Pasar nggak ada ketegasan ini Pak. tidak ada realisasi. Ini satu orang udah ini balik lagi. Iya. Ya karena ada ketegasan dari dinas. Kalau ada ketegasan dari dinas Nggak mungkin kita gini. jangan sampai yang saya pertama datang ke sini dengan pada ya kita gusur-gusur, kalau nggak dibongkar kita ikutin. Kita sering Pak dispas dengan pihak dinas udah feedbacknya tetap aja. Gimana pihak dinas menanggapinya?
nanti kita Ya, bersabar lah, bersabar. Oh, bersabar gitu ya. Udah ada batasnya, sabar udah Iya. 3 bulan. Mereka punya estimasi waktu Pak, ngasih estimasi waktu untuk para pedagang? Sering terjadi Pak, estimasi terus. Tanggal sekian, tapi sekarang katanya ada informasi lagi tadi Iya. Pak Aceng, dinas katanya sampai tanggal 29. 29 Mei. Ngapain tanggal 29 Mei? Iya. Perut mah nggak bisa ditunggu sampai tanggal 29 Mei, Pak. Iya. Jadi yang jadi suatu polemik permasalahannya itu yang jadi permasalahannya di taman pasar itu secara tidak langsung tidak sesuai dengan komitmen yang sudah diutarakan oleh pihak dinas terkait di sini. Yang dimaksud apa? Masalahnya satu, pertama bahwasannya kan menurut informasi bahwa tanggal 24 ini harus segera disampaikan para pedagang kaki lima berikut yang berbentuk ojol harus segera dibilang dialihkan ke tempat yang layak. Ya, maksudnya di sini. Tapi kenyataannya ya misalnya itu tidak ada yang menempati ini Jadi di sini tuh bukan sepi pengunjung, apakah sepi konsumen, ya sepi pedagang. Ya mungkin kalau konsumen kan mengikuti tempat yang sudah ada, mengikuti. Nah, sekarang kita di sini sebagai pedagang yang masih tetap bertahan, ingin minta kebijaksanaan dari pihak dinas terkait. Tapi sampai saat ini sampai sekarang nggak ada responnya. Nggak ada respon ya? Emang ada sih ada responnya kemarin cuma tidak ada. Jadi maksudnya Ketegasan nggak ada ya? Direspon sih iya, emang direspon, cuma tidak ada ketegasan gitu. Kedua yang jadi permasalahannya tidak ada kepastian sampai saat ini ngambang gitu. Itu yang saya ingin tanya. Jadi yang jadi permasalahannya ini suatu polemik ini tuh kapasitas tempat pasar Ciranjang itu sebetulnya itu enak. Cuma ya itu Indonesia banyak level mau dikontrakan. Nah kepengen saya begini, kalau saya berkaca kepada suatu pengalaman di kampung halaman saya di Bandung ya, emang pasca udah kebakaran waktu di Cimahi nih, di pihak dinas terkait ada 2 opsi. Nah saya dulu pernah opsi ini dibicarakan kepada dinas terkait, gini, tapi tanggapannya belum begitu direspon. Ya nanti saya akan pelajari. Yang dimaksud saya begini Pak, ini kan situasinya itu pasar darurat itu kan udah terbentuk. Yang Indonesia itu kan khusus untuk pemilikan kios itu tidak mau mengisi dengan hari dikarenakan mau dengan label dikontrakan. Nah saya sebagai penghuni pasar darurat yang sekarang masih bertahan, kepengennya begini, ada 2 opsi. Opsi pertama, kalau bisa pihak dinas itu, kalau kita kan nggak ada wewenang, nggak punya hak sebagai pedagang, seharusnya begini, pihak dinas itu beri suatu ultimatum kepada pihak penghuni yang punya kepemilikan kios darurat supaya itu diisi. Kalau aneh kata, gimana kalau umpamanya di vending dulu dicabut kembali hak PK-nya dulu? Ya, karena kan apa? Secara tidak langsung kasihkan aja kepada pedagang kaki lima. Kalau ini berkaca kepada suatu pengalaman yang di Bandung gitu ya, saya. Yang dimaksud begini, daripada kaki lima berjualan ya di jalan di trotoar atau akses jalan makin macet, lebih baik masukin aja deh ke dalam tempat yang sudah disediakan. Nah nanti di pihak koordinasi, di pihak antara pembeli, di pihak antara pedagang kaki lima juga yang punya hak, nanti koordinasi. Nah itu urusannya lain lagi, mau dipatah atau gimana. Jadi intinya gini, meramaikan dulu suasana tempat aja gitu. Kita jangan dulu berbicara mengenai masalah omset, jangan dulu kita berbicara masalah tempat aja. Karena apa? Saya juga punya ada rencana, udah pas bulan puasa ini ingin mengajukan permohonan apa yang pernah dibicarakan oleh pihak dinas. Katanya kan puasanya tanggal 29 itu mau ada perpindahan. Saya lagi menunggu. Kalau aneh kata tidak ada, kita di sini ada rencana, bukan memboikot ya, istilahnya ingin minta dipindahkan ke tempat yang layak lah supaya hirup pikuk ramai dengan suasana pasar yang lain. Kalau lewat tanggal akhir bulan sekarang ya. Ya. Jadi kekompakannya para pedagang di sini ingin dipindahin tempat layak. Kemana itu? Ya maksud rencana saya begini, ke tempat asal semula. Asal aja, karena gini Pak, di sini bukannya kita tidak mau mengisi. Tapi itu udah ultimatumnya para pedagang di sini ya, akhir bulan ya. Maksud saya gini, ini kan saya udah beberapa kali minta klarifikasi ke pihak dinas terkait, ingin minta kepastiannya gimana solusi jalan terbaiknya Pak. Kalau bisa kita di sini yang masih tetap bertahan ingin secepatnya mengisi itu kios yang udah ada. Karena bukan apa-apa, bukan sepi pengunjung tapi sepi pedagang. Nah itu yang jadi permasalahannya, itu banyak kios yang banyak di label dikontrakan, itu yang jadi permasalahannya. Oh di dalam sini? Nah, iya. Dikontrakan. Sebetulnya banyak punya hak kepemilikan, cuman yang ironisnya itu tidak mau mengisi, malah banyak label dikontrakan. Nah itu yang jadi permasalahannya. Dan kedua,
saya juga pernah minta klarifikasi kepala dinas terkait itu, kok kenapa menurut berita acara bahwa hasil rapat musyawarah rapat dulu pasca udah kebakaran dari mulai blok A sampai blok D semua yang berbentuk rolling kios masuk ke dalam terminal ini dialokasikannya. Nah, dan juga tidak akan ada pembangunan di pinggir bahu jalan. Tapi kenyataannya ironisnya kok kenapa sampai saat ini Pembangunan jalan bikin. jadi kan namanya orang, tapi ini kita bukan seudon, bukan apa atau gimana. Apakah ada suatu permainan di balik itu atau gimana? Karena secara tidak langsung dengar informasi katanya kan nomor juga kadang-kadang ada yang sama, ada nomor yang di sini nomor seri kios, saya yang di jalan. Nah, kepengen saya sebelum ini emang dengan dalih mengatakan karena tidak muat kapasitas tempat karena terlalu banyak penghuni ya dialih lokasikan ke pinggir jalan. Emang, tapi kalau mengacu kepada suatu tempat, nih ya, seharusnya di pihak dinas itu isi dulu ini kios para penghuni bila mana tidak mau memungkinkan. Nah, barulah bikin suatu darurat di pinggir jalan. Ini tempat udah ada, tempat jalan itu masih tetap ada dibangun. Nah, itu yang jadi permasalahannya. Kedua, masalah akses jalan. Kan kalau menurut berita acara itu hasil musyawarah rapat itu kan akses jalan itu jalur angkot itu maksudnya jalur sini, keluarnya itu di depan Bank BRI. Iya. Tapi kenyataannya hingga saat ini belum ada titik temunya. Tapi mencoba saya nanya lagi kepada dinas, katanya memang udah sih cuman ada keluhan juga dari pihak supir, katanya ada pungutan biaya atau gimana kurang tahu. Ini kan baru. Jadi para supir juga ya angkot juga nggak enggan ke sini ya, karena ada pungutan liar itu. Dikarenakan gini, kalau supir setahu saya karena akses jalan yang di sana kan depan anggaran pasar domba itu pasar Pakrang yang baru kan banyak para pengguna ini kan parkiran motor. Ya otomatis supir angkotnya banyak mengeluhnya di sana karena akses jalannya macet, males itu. Motor. Nah, yang jadi suatu permasalahannya. Lalu saya tanya, terus lantas gimana ya, pokoknya di samping itu juga si pihak konsumen itu kadang-kadang nggak mau berhenti lewat jalur sini, misalnya di depan sana. Depan. Paling yang terdekat ya, cari yang terdekat. Atau penumpang-penumpang yang mau belanja. Tapi kalau menurut saya seharusnya, saya juga udah pernah bilang kepada pihak aparat kepolisian waktu ada dan Klamil nggak bisa di sana kemarin, Pak kalau bisa kata saya itu perbodan aja, kalau bisa tilang. Itu kan urusannya di sub, ya udah aja Bapak sebagai dinas pasar berkoordinasi aja dengan pihak di sub, menurut pendapat saya gitu. Jadi yang maksud saya itu kebanyakan angkot juga kan makanya di sana. Nurunin penumpang ya. Intinya gini aja Pak, intinya gini aja. Jadi nurunin di pintu keluar ya. Jadi intinya gini aja, kalau kita sebagai pedagang di sini inginnya dengan suasana. Ya. Ini kita di luar jalur ya, kalau bukan tentang akses jalan atau gimana. Ini saya ngejar pembicaraan pernyataan pihak pengelola pasar bahwasanya tanggal 24 April kemarin itu harus segera dipasokkan, tapi kenyataannya tidak ada. Nah kita tuh datang ke sana. Terus intinya saya minta klarifikasi ya untuk ujung-ujungnya direspon sampai langsung ultimatum ngasih semacam surat edaran pernyataan bahwa khususnya para pedagang yang masih tetap berjualannya harus segera. Emang benar iya. Hari itu juga langsung berbenah-benah para pedagang yang sangat berpindah ke sini. Tapi ironisnya ada suatu musibah kejadian, ada kehilangan telur atau gimana, nggak tahu sama tuh, atau gimana kurang tahu. Cuma di antara para pedagang yang di sana, di antaranya ada 2 pedagang yang ngeyel nggak mau pindah. Nah jadi otomatis dampaknya ke para orang yang lain juga yang tadinya mau ikut ya, karena udah membenahin ini, malah barang udah masuk ke sini. Tidak jadi, katanya dengan dalih yang lain juga itu masih belum pindah, masih berjualan. Nah, tapi kenapa saya seharusnya bukan saya yang berbicara begini, harusnya dinas harus ada ketegasan karena dia yang punya wewenang. Apapun yang terjadi pindah-pindah gitu terus. Jadi maksudnya gini Pak, kalau mengacu kepada suatu riwayat pasca udah kebakaran, sebetulnya ini memang yang penghuni pasar mau menempati ini ya memang ada wajarnya juga. Karena apa? Ini kan begitu pasca udah kebakaran itu selangnya kalau nggak salah 3 bulan. Kalau umpamanya lama yang sebulan atau cepat ke seminggu 2 minggu langsung ada pembangunan, mungkin orang itu nggak bakalan kontrak di tempat yang lain. Mungkin ada kemungkinan ada indikasi gini dikarenakan begitu udah kebakaran ya kan namanya dapur kan harus tetap ngabul mungkin Pak ya. Ya mungkin daripada kita nganggur motor ke tempat yang lain. Nah ini pembangunan darurat ini emang agak sedikit ya bisa dikatakan molor dikit lah 3 bulan selangnya, jadi otomatis jarang yang ngisi itu. Tapi menurut pendapat saya
Ya dikasih, emang pihak dinas juga bilangnya gini ya Pak, kalau umpamanya kita diambil alih hak kepemilikannya si pedagang, nanti dia milihnya kaki lima atau gimana, ya Bapak harus tegas, itu bukan, maksud saya bukan diambil alih, untuk sementara di-pending dulu, cabut hak guna pakainya. Nah, nanti manfaatkan kepada pihak pedagang kaki lima. Yang dimaksud apa, daripada kita bikin suatu lapangan kan memerlukan suatu biaya lagi, ya, memerlukan suatu biaya lagi. Nah, udah aja manfaatin ke tempat yang udah ada. Nah, nanti koordinasi antar pihak pedagang kaki lima yang punya kios, kata saya itu gitu. Oke, jadi intinya ke sana ya. Nah, jadi intinya gini aja, kita menunggu. Kalau seandainya misalnya nih para pedagang yang di blok sini dari waktu yang sudah ditentukan agar pasti nanti semua akan dialihkan ke sini, tapi kenyataan tidak nyata, bagaimana tanggapannya para pedagang nih selain meminta dipindahkan ke tempat yang layak kalau misalnya tidak terrealisasi, gimana Pak? Ya kalau kita ya di sini sih. Apakah masih bertahan dengan kondisi kayak gini? Ya kalau saya sih secara pribadi, kalau yang lain juga ya enggak. Siapa yang sih yang mau menunggu tanpa kepastian yang pasti? Ya untuk tempat yang layak sebenarnya untuk saat ini belum ada Pak. Iya. Justru kalau menurut saya yang layak itu di sini. Ini kan namanya pasar darurat. Iya. Jadi namanya itu kalau dari alur ceritanya kan ini tempat darurat untuk blok A. Ya. Nah, ternyata kan sekarang justru yang blok A itu khususnya kan kios ya, yang namanya rolling door. Nah, yang pertama itu setelah kebakaran itu yang dipentingkan itu pertama itu lapak. Nah, jadi historinya itu gedung biru udah ada, gedung kuning udah ada. Nah, yang terjadi itu justru yang diprioritaskan itu yang punya lapak dulu. Nah, untuk yang kios itu nanti aja yang kios karena belum dibangun mungkin. Nah, inilah setelah dibangun gitu. Makanya itu kenapa gedung biru sama gedung kuning itu dia akan lebih ramai. Karena posisinya itu awal muasalnya itu mereka itu lebih lama beroperasinya atau lebih dulu beroperasi dibandingkan dengan pasar terminal. Nah, setelah terbangunnya pasar terminal ini, ternyata itu yang jualannya itu kan kita itu kan ngelapak di sana karena daruratnya belum jadi kan. Ya, darurat belum jadi. Nah, setelah jadi kita itu di ultimatum harus pindah ke tempat pasar terminal. Ya akhirnya kita termasuk Pak Aceng, termasuk JA itu pindah ke sini. Gitu. Oke. Nah, jadi besar harapan kita itu pihak dinas itu lebih disiplin untuk yang berjualan ditertibkan ya, penertiban. Ya, sebenarnya itu mereka itu punya tempat di sini. Ya. Dan ini kewenangan dari Dinas Perdagangan juga. Nah, intinya gini, singkat kata ya. Apabila misalnya hingga waktu yang habis bulan ini masih tetap kondisi dengan kondisi sekarang ini, bagaimana para pedagang ini? Apakah masih bertahan terus atau gimana nih langkah-langkahnya, Pak? Ya, kalau saya sih secara pribadi ada wacana mungkin ya, karena kita udah berbagai cara minta klarifikasi ke pihak. Sudah, tapi masih tetap mentok. Mungkin tidak ada ketegasan yang pasti. Ya mungkin. Langkahnya apa? Ya, saya mengajukan kepada pihak dinas ingin minta kepastiannya gimana, itu minta dulu. Soalnya kenapa? Selama ini saya menuruti apa yang dinas instruksikan kan, harus dinas segala menuruti. Nah, saya mau timbal balik, gimana Pak ini nggak ada titik temunya, kalau bisa, kalau nggak ada titik temunya, ingin mintalah pindah saya ke tempat yang begitu, ya katakanlah yang layak, yang ramai. Ini juga sebetulnya kalau menindaklanjuti kepada status di tempat ini layak. Layak. Cuma yang jadi persoalannya itu tadi. Intinya ini, Ceng. Pasar impresnya ini, bukan yang di belakang. Bukan Pangrango, impresnya ini. Yang belakang itu yang mana, Pak? Hah? Gedung biru. Gedung biru yang itu, yang ujung. Biru sama yang kuning. Oh, sama yang di belakang yang kebakaran itu ya? Gedung biru itu. Yang dilaporkan kemana juga, ke Pemda kemana-mana, pasar impres Ciranjang ya ini. Yang ini ya? Bukan pasar Pangrango. Ini minta kepastian yang jadi ketegasan aja Pak dari pihak yang berwenang. Aja. Jadi tegasan ya. Pedagang liar itu ya disiplin. Oke. Dari mulai misalkan masuk dari sini selatan, jadi keluar dari utara. Jadi jangan sampai yang terjadi sekarang itu masuk dari utara, keluar dari utara. Masalah akses jalan saya juga pernah dibahas, kalau bisa jangan ada jalur tikus kata saya itu. Yang dimaksud begini Pak nih. Ini kan wilayah pasar Ciranjang ini kan luas. Nah, sedangkan ironisnya itu kan jalur jalan yang dikatakan jalur tikus gitu ya. Itu kan masih tetap terbuka, jalan yang ke jalan pintu rel kereta. Nah, tapi kalau andai kata
saya tuh punya opsi tuh gini kepada pihak kepala pasar, mohon maaf Pak kalau bisa gimana upaya jalur-jalur kecil ditutup ya? Ditutup. Nah yang dimaksud saya tuh begini, ini pintu masuk sini, keluar di depan sebelah Bank BRI. Saya tuh begitu. Jadi nanti alurnya juga akan dengan sendirinya Pak karena disiplin pasti ramai semua. Otomatis pengunjung juga. Kayak mata rantai Pak. Oke. Ini mata rantainya terputus. Iya. Di sana. Juga harus koordinasi dengan Dishub dengan aparat kepolisian. Iya. Kalau pemainnya mangkal di sana, tilang langsung, tilang tegas gitu. Yang terminal minta diisi Pak. Ya itu. Ini kan Biar kita itu ada tetangga buat ngobrol. Iya. Nah ini pengennya sih gitu aja. Kita di sini mah ingin minta diisi para pedagang yang udah punya hak kepemilikannya isi itu aja lah. Yang masang pengolahnya Pak? Ya. Berapa habisnya ini kalau satu lokasi ini? 1,5 juta pinjaman kita ya kayaknya. 1,5 juta kali 600 Pak. Berapa? Ada 1, berapa? 1,5 M ya? M ya, 1,5 M. Itu katanya. Aturan ini aturan mah jangan dia bikin semua ini bikin jalur jalan aturan ini satu blok sini segini nih. Jadi enak hidup itu kan itu cuma pakai kios. Itu mah kalau mau hidup Hemat. Itu bilangin aja ini mah bikin jalan itu. Tadi masuk itu. Masker tadi. Enak. Ini banyak kosong ya? Ya kosong Pak, makanya kan kurang lebih itu 13% kan yang diisi Pak. Kalau satu gerbong ini 43 kali 12 Harus ini iya. Kalau misalkan para pedagang mau nempatin di sini, insya Allah ramai semua. Iya. Bukan sepi pengunjung sebenarnya mah, sepi pedagang sini. Jadi ini darurat. Kapan mau permanennya di pemerintah? Nah, kalau Gak ada wacana? Kalau permanen kita belum tahu waktunya Pak. Sebenarnya kalau misalkan untuk permanen sendiri pasti lama. Dengan COVID gini Pak. Iya. Jadi darurat ya? Darurat sekarang semacam darurat itu kan KWH nih ya, kabel-kabel. Apakah nanti nggak rawan kebakaran lagi yang ya? Itu bisa korsleting listrik juga bisa. Katanya dengar informasi zona ini khusus para pedagang yang di sini tidak diperbolehkan menjual ayam potong, juga sayuran. Nah saya protes, kok kenapa? Ini kan bukan pasar modern, nggak ada sistem zona. Kata bapak saya, justru yang meramaikan suasana itu seharusnya itu pedagangnya sayuran sama pedagang ayam potong. Nah, ya intinya garis besarnya dia dicabut, masalah itu udah dicabut kembali, malahan boleh diperkenankan lagi berjualan ayam potong sih. Tapi kan ketelat itu maksudnya. Saya nggak tahu aturannya, dengan informasi katanya nggak boleh. Tapi dengan alasan katanya ada rekomendasi di pihak blok pakaian nggak boleh. Kata saya itu apa benar nggak boleh? Saya nanya ke dia, oh bukannya nggak boleh, cuman kalau jaraknya semeter ya itu lain lagi ya. Gitu kan akses tempatnya dari blok pakaian ke sini kan jauh. Ya. Hampir ada 100 meter adalah kurang 50 meteran lah istilahnya ya. Nah itu yang jadi permasalahan. Itu tukang penjual ayam potong udah direnovasi, udah dibenahi tempatnya, yang akhirnya kan nggak jadi jualan. Nah itu, nah dengar informasi udah dicabut kembali dikarenakan udah tidak ada lagi sistem zona itu, ya tukang ayam potong udah telat mau jualan lagi di sini, tanggung lagi udah kontrak tempat yang lain. Ini ya akhirnya nggak mau mengisi. Tadinya salah ada informasi. Saya juga nggak tahu kalau umpamanya di sini katanya dengar informasi nggak boleh jual ayam potong. Nah saya minta kepastian nanya kepada pihak dinas apakah benar apakah tidak. Tapi jawaban pihak dinas emang iya Pak, tadinya emang nggak boleh tapi sekarang udah dibolehkan lagi kembali. Ya iya Pak, seharusnya kalau mengacu kepada pasar modern, iya emang kalau menurut Pak Jokowi istilahnya modern harus jualan upaya jalur ayam potong semuanya. Ini kan bukan darurat kan ini kan bukan, ini kan darurat. Iya, darurat. Darurat itu kan masih berkesinambungan, harus berhimpunan, harus semuanya menyatu. Yang asalkan begini, asal jangan dengan penjual pakaian ya 1 meter ya itu lain lagi. Ini kan jauh. Iya. Gitu.
Ya.